Pemirsa, kopi Indonesia dengan sertifikasi indikasi geografis IG menarik minat pasar Starbucks Trading Company. Namun demikian, standar pasar dunia harus dipenuhi oleh para petani kopi untuk menjawab tuntutan kebutuhan pasar. Potensi ini dilirik Kop Coffee Indonesia mengedukasi para petani kopi mulai dari perawatan hutan kopi, proses pasca panen hingga pemasaran. Salah satunya kopi Kintamani Bali yang telah diekspor ke Starbucks dalam 5 tahun terakhir. Komisaris Utama PT Kop Coffee Indonesia Yuwana Sutiowati mengatakan seiring komitmen pemerintah meningkatkan daya saing produk kopi Arabica berbasis indikasi geografis IG, Kop Coffee Indonesia menjajaki 50 titik kopi Nusantara. Deputi Pembiayaan Purna Kementerian Koperasi dan UKM periode 2019-2022 menambahkan, dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerjasama kemitraan kopi berbasis IG, perlu dukungan koordinasi dan sinergi dari seluruh stakeholder terkait. Oleh karena itu, potensi bisnis kopi Indonesia berbasis IG perlu mengedukasi para petani untuk peningkatan kualitas kopi. Agar memenuhi standar permintaan pasar, kopi Nusantara berbasis IG harus disertifikasi. Yuwana mengaku sejak tahun 2019 PT Kop Coffee Kopi Indonesia sebagai UMKM telah melaksanakan ekspor kopi berbasis IG berupa biji kopi, coffee bean dengan kualitas premium melalui kemitraan dengan petani MPIG Kintamani Bali, MPIG Java Pringer Jawa Barat, MPIG Kerinci Jambi, MPIG Gayo Aceh dan Jawa Timur. Peran PT Kop Kopi ini sebenarnya trading house. Jadi ada penghela, kemudian ada plasma, yakni petani. Karena si petani itu kan tidak mungkin dia bisa trading dewek-dewek. Dan salah satunya di dalam konteks ini kan kopi. Kopi ini komoditi dunia yang sudah sebenarnya hanya tinggal ditendang ke pasar global, ini udah selesai sebetulnya. Hal senada disampaikan CEO Kop Coffee Indonesia Reza Fabianus. Menurut Reza, edukasi dan pendampingan petani dilakukan di seluruh Indonesia setelah kopi Kintamani Bali dan Sembalun Lombok. Selama ini proses roasting green bean kopi Indonesia harus dikirim ke luar negeri. Proses pengiriman dari petani selama 58 hari ke Starbucks ini mempengaruhi kualitas kopi. Oleh karena itu, Kop Coffee Indonesia berperan meyakinkan Starbucks Trading Company terhadap low carbon, sehingga Starbucks berkomitmen menerima pasokan kopi Indonesia melalui Kop Coffee. Setelah melalui proses panjang di level kesiapan petani, implementasi protokol Cafe Prestige, riset perhitungan intensitas jejak karbon pada rantai pasok kopi Kintamani untuk Starbucks. Saat ini Starbucks Trading Company telah berkomitmen menerima pasokan kopi Kintamani langsung di gudang Bali. Sehingga proses roasting kopi untuk dikonsumsi pelanggan telah dilakukan di roasting center Starbucks Dewata Bali. Kenapa kita from Subak to Starbucks? Ya tentunya saya juga harus berterima kasih kepada dua institusi. Yang pertama Starbucks as buyer, yang kedua institusi Prancis riset pertanian yang namanya Sirat. Karena mereka ini punya komitmen bagaimana ya peminum kopi di negaraku, Amerika, Eropa, Prancis begitu ya khususnya bisa menikmati kopi itu namun kenal petaninya. Dari situlah kita diperkenalkan sebuah konsep yang namanya traceability atau keterunutan. Ini menjadi sebuah persyaratan untuk menjadi supplier Starbucks. Tahun 2030, 50 titik hutan kopi berbasis IG bisa tergarap mulai dari hilir ke hulu, sehingga para petani pemilik produk bisa menjual hasil panen dengan harga pasar dunia. Dan di tahun 2024 ini ditargetkan 10 hutan kopi berbasis IG. Raiswantara, Bali TV.